Halo everyone, tebak nih, saya mau bikin tutorial apa? Di komen saja dan jangan lupa like dan subscribe. Shh. Halo, kembali lagi dengan saya. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Faisal. Di, di sini saya ingin melakukan tutorial pembuatan front-end. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa sih itu front-end. Front-end merupakan suatu pekerjaan programmer yang dipisah. Jadi programmer itu ada dua bidang, yaitu front-end dan back-end. Kalau front-end ini khususnya itu untuk menampilkan, mendekorasi tampilan sebuah aplikasi, bisa berbasis website, mobile, dan desktop. Sedangkan backend ini dunia belakang. Jadi si backend ini menjalankan fungsi-fungsi dari yang front-end buatkan. Seperti itu. Kemudian tahapan awal yang perlu kita lakukan yaitu mempersiapkan beberapa aplikasi untuk memulai pembuatan front-end. Yang pertama yaitu GitHub, kedua text editor, yang ketiga PageTrim, dan terakhir Postman. Jadi aplikasi ini dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pembuatan front-end. Baik, selanjutnya ke pembahasan cara penginstalan. Cara penginstalan di sini, kalau GitHub sendiri, aplikasi bantuannya itu menggunakan Git. Kita ketik aja di search engine Google Git, terus enter, kemudian pilih download. Kemudian di sini udah ada button penginstalannya untuk operasi sistem Windows. Tergantung Anda menggunakan operasi sistem apa. Oke, lanjut aja. Kemudian penginstalan text editor, aplikasi text editor untuk melakukan pengodingan. Apa sih pengodingan? Pengodingan itu sebuah memprogram aplikasi dengan menggunakan bahasa komputer, dan bahasa komputer tersebut sudah dikelola oleh yang pembuatnya menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Kemudian text editor yang di sini, mohon maaf, aplikasi text editor yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Enter, kemudian download, kemudian ikutin instruksi yang sudah disediakan oleh pihak Visual Studio Code tersebut, tergantung menggunakan operasi sistem apa. Kemudian Postman, ketika aja di search engine Postman, kemudian download. Kalau Windows sudah disediakan di awal. Kalau menggunakan operasi sistem yang lain, cari aja di Google karena sudah banyak. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Untuk PageTrim, itu kita membuat terlebih dahulu akunnya. Disarankan pembuatan akun PageTrim tersebut harus authorize, harus terhubung dengan GitHub. Apabila Anda belum mempunyai akun GitHub, buat terlebih dahulu, ketik aja di search engine Google GitHub. Sini ada button sign up, yaitu mendaftarkan akun. Ikutin arahannya.
karena saya sudah punya, saya langsung masuk aja. Nah, kalau sudah mempunyai akun, maka akan diarahkan ke dashboard. Kemudian di sini lanjutnya itu membuat repo baru. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Caranya itu di sini kan ada button new. Nah, maksud button new itu untuk berfungsinya itu untuk menambahkan repo baru. Repo untuk contoh, sebagai contoh yaitu latihan. Deskripsinya bebas mau apa. Karena di sini tutorial, kita ketik aja tutorial membuat front end, lisensinya MIT, terus create. Karena saya sudah mempunyai repo tersebut, langsung saja latihan. Nah, ini. Nah, di sini. Kemudian si repo ini di cloning. Nah, bagaimana cara mengcloningnya? Caranya mudah sekali. Di sini kan ada button code, kemudian ada link, di copy, kemudian ke folder, ke file explorer, kemudian bebas kalian mau bikin folder di mana. Saya membuat foldernya di musik, terus my repo GitHub. Kemudian di sini klik kanan pada mouse. Kalau tidak ada terminal di sini, caranya tekan shift plus tekan mouse sebelah kanan. Kemudian muncul open in terminal. Kemudian git, perintahkan git clone paste link yang tadi sudah di copy. Wah, karena sudah mempunyai repo yang sudah di cloning, maka langsung saja. Nah, di sini masih kosong. Untuk membuka ke text editor Visual Studio Code gampang. Klik kanan pada mouse, muncul nih open in terminal. Kemudian perintah kode titik, ini untuk membuka aplikasi text editor. Ini kita exit aja karena sudah tidak dibutuhkan. Baik, kita pertama-tama kita membuat file backendnya. Contoh aja api.js. Kita menggunakan backend menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian bikin file lagi sama formatnya JavaScript, namanya bebas, mau apa aja, bisa nama kita, nama rumah, dan lain sebagainya. Di sini kita, sebagai contoh tabel.js. Nah, karena saya sudah membuat si backendnya, kalian bisa aja buka di repo punya saya di bagian Learn API. Di sini kan ada yang namanya throat format JavaScript. Nah, di sini copy aja. Di sini ada bukan button, mohon maaf, ini tuh ada icon double gitu tuh. Diklik aja. Kemudian paste. Salah. Ini save, ini bukan di sini. Kemudian ke repo saya satu lagi sync up. Ini backend page login dan register. Di API, kemudian copy. Kalau sudah tersalin, terus paste. Jangan lupa di save, karena kalau nggak di save maka tidak akan terjadi apa-apa jika kalian menjalankan programnya seperti itu. Kemudian
Di sini saya ingin menggunakan template. Cari aja, ketik aja template Tailwind CSS lah. Yang free aja. Nah, ini bagus nih menurut saya. Pakainya. Nah, disaran kalau mengambil template dari Creative Team itu ada yang free dan ada yang prabayar. Jadi lihat-lihat dulu, cek dulu baik-baik dengan teliti gitu. Jangan asal klik-klik gitu. Kemudian kalau ingin mendownload sesuatu template atau program atau file yang menurutnya penting, itu juga hati-hati karena zaman sekarang itu banyak kejahatan dunia maya yang dimana si file ini sudah dipasang dengan virus, bisa virus malware, worm, trojan, dan lain sebagainya yang sudah dirancang oleh seseorang gitu, atau disebut mungkin hacker, cracker, penipuan, dan lain sebagainya. Kemudian buka, karena saya sudah punya ya, tadi itu karena saya sudah punya, kita langsung ke mana ya, saya lupa nyimpen filenya tuh. Ini dia. Oke. Kemudian my repo, kemudian latihan, simpan aja di sini, gak apa-apa. Ini skip aja. Kemudian masuk lagi ke text editor, lalu edit, melakukan perubahan, edit file yang diperlukan saja. Contohnya saya memerlukan ini file sync in atau login, file sync out atau registrasi. Di sini saya ingin melakukan perubahan seperti judulnya, UI sync up. Kemudian ini judul pada tab browsernya mungkin sama aja. Kemudian jangan lupa install extension yang namanya itu Go Server. Mohon maaf, bukan Go Server tetapi Live Server. Jadi extension ini membantu kita menjalankan program. Jadi tidak perlu membuka Apache, aplikasi bantuan gitu. Jadi kalau udah terinstall si extensionnya, kemudian enablekan, udah di-enablekan, kemudian buka file apapun, terutama sih disarankan HTML. Kemudian di sini di bagian bawah akan muncul tulisannya Go Live, akan menjalankan programnya, maka akan dialihkan ke browsernya gitu. Kita tidak butuh icon ini, kita tidak butuh tadi mana ya, ini juga tidak butuh nih, UL ya. Kemudian kata-katanya nanti kita ubah. Di sini tuh ALTZ apa ya, bentar, bounded inline Facebook tuh mana ya,
logo Facebook ini pasti di sini, or seperti ini. Kita hapus saja sampai sini. Kemudian save. Ini kita ganti sini. Kemudian ini kita ganti name ya, username. Username. Kemudian ininya teks, email. Udah benar email. Ini kita tidak perlu. Tidak perlu. Kemudian I agree, tidak perlu. Kemudian apalagi ini ya, kita ganti kata-katanya, apakah Anda memiliki akun. Jadi intinya alurnya itu, apakah Anda memiliki akun. Jika Anda mempunyai akun, maka tekan button sign in atau login. Kemudian ini tidak, kita komen dulu. Sama. Kemudian copyright, ini kita ganti Wikipedia, gitu aja. Sebagai nama kampus dan channel YouTube Wikipedia. Welcome, selamat datang. Selamat datang, hai kawan. Malah nyanyi. Kemudian ini apa ya, butuh nggak ya? Coba kita lihat, kira-kira butuh nggak? Aku hilang. Sebentar. Kenapa hilang? Coba control Z dulu. Walah. Jadi ada yang kayak gini dia. Kan or. Jadi sampai sini dan mana? Iya benar. Oh ininya lupa dihapus, kocak. Ya. Aku di situ. Nah. Lah, kocak. Adalah username. Jangan pakai username lah. Langsung aja kayak email, password. Itu aja. Saya maunya email dan password aja. Yang sederhana, yang simpel aja dulu. Email. Password udah oke. Kita ubah beberapa. Ini kita tidak membutuhkan. Kemudian ini kita ganti pakai bahasa Indonesia. Apakah Anda mempunyai akun?
Kemudian ini sign up. Selamat datang. Buatkan akun. Oh iya, kan buatkan akun berarti pakai username. Walah. Buat nanti kita. Udah simpel aja dulu, email aja dulu lah. Ini tidak perlu. Ini sama beda. Ini gitu. Ini nih. Ganti, kita hapus. Komen aja dulu. Ini saya ambil dari X Bukupedia. Kemudian ini free download kita hapus. Hehehe. Kita lihat akun. Ini warna ya. Si kemudian sign in. Sign in nah. Ini nanti sign in. Langsung sign in lagi dulu. Ini profile hapus. Kemudian free downloadnya hapus. Kemudian kita ganti nih, masukkan email dan password untuk sign in. Selamat datang kembali. Kemudian emailnya, password sudah, remember me-nya tidak perlu karena kita tidak membutuhkan. Sign in, ini nih, dan have-nya juga tidak perlu, kita hapus saja. Bye bye, jangan mati guys. Lalu ini juga tidak butuh. Gini aja. Gitu. Ini kita samain, kita edit. Seperti itu. Alasan saya menggunakan template biar mudah, simpel, sederhana, cepat membereskan pekerjaan. Tapi tidak ke situ juga, biar mempersingkat waktu juga, seperti itu. Kemudian hal-hal yang tidak dibutuhkan apa saja. Kemudian, nah, caranya itu bagaimana nih untuk menghubungkan si front end dan back end. Begitu, caranya gampang. Kita melakukan pengetesan dulu.
Untuk pengambilan ini dari pipe dream, kita buka pipe dream login menggunakan GitHub, sama kita buka post untuk pengetes uji coba, pengetesan, gak enak, uji coba. Nah, di sini bikin di sini collection akan muncul kayak gini. Terus di sini namanya itu add example. Maka akan bukan deng, salah. Mohon maaf, salah. Bukan di sininya tapi di sini. Tambah request itu. Nih, send, kirim. Kemudian akan diproses. Apabila muncul seperti ini berarti berhasil, data Anda sudah diambil, bisa diambil. Oh ya, tutorial membuat workflow. Caranya ini ada button new, kemudian pilih HTTP atau webhook, pilihnya itu yang API, kemudian ini ganti jadi return HTTP 200. Oke. Nah, penjelasan HTTP cari aja di luar, di YouTube, atau baca-baca dokumentasinya di Google. Kemudian save, kemudian si link ini nih yang harus disalin, kemudian masukkan ke sini untuk pengetesan. Karena saya sudah punya, langsung saja, dan kita delete dulu. Kita delete, kita buka yang udah ada. Nah, si linknya, Ctrl A, Ctrl V, terus kirim. Seperti, oh iya, cara yang menghubungkannya itu, bentar, saya agak lupa namanya, yang udah ada nih. Oh iya, codingannya kan form, kita masukkan ke bagian sync upload form. Kita cari form. Nah, ini kan formnya nih, kita kasih ID-nya, kasih ID form gitu. Kemudian si submit. Nah, button sync up-nya kita kasih ID. Salah, bukan titik dua, sembarangan. Itu submit. Mana sih? Nah, ini submit. Ini submit kan? Bos, udah oke. Kita jalankan, coba ini sync in. Nah, sync up nya kita refresh dulu, masukkan. Nah, besar banget, nggak usah gitu. Pakai ya, pakai jangan ya, pakai aja dah. Email oke, save. Kita coba username itu Faisal Ganteng. Kemudian emailnya Faisal Faisal at gmail.com. Terus passwordnya bebas lah, contohnya 1 2 3 4, dan sign up. Udah jadi apa-apa. Why? Tidak terjadi apa-apa.
Kenapa ya? Kita inspek. Oh iya, mohon maaf karena tidak bisa jalan karena si JS-nya belum dipanggil. Kocak kan? Makanya nggak akan jalan. Ditunggu 1 bulan juga. Akan jalan-jalan. Karena belum dipanggil. Si JS-nya kita panggil dulu. Yes, itu API.js. Udah kan? Nah, kita reload. Nah, Roy, reload ke Faisal Ganteng. Faisal at gmail.com 1234 sync up. Woi, kenapa nggak bisa ya? Sebentar, ini kenapa ini error? Canon get build Apex API. Hah, dah. Error, ayo lu error. Bagaimana caranya? Ini kan harusnya berhasil. Berarti ada yang kurang langkah. Heh, 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 heh. Oke-nya ya, kuncinya. Soalnya mulu. Kunci. Nama yang sabar. Nah ini. Oh, ini karena bukan image kali ya. Kayaknya karena belum bukan indeks. Nah, tapi nggak mungkin, harusnya bisa loh. Hmm. Kita coba ya. Kita ganti template-nya. Mohon maaf, kakinya ke atas. Bukan di sini. Di sini. Bukan. Index.html. Pindahin. Kita gantilah. Saya punya ini, nggak usah lah. Cari tahu bisa yuk. Sign up. Oh. Ini nggak usah. Code. Nah, kita keluar dulu dah. Ada. Kita coba keluar, masuk lagi. Terus inspect console. Live reload. Nah, ini enable udah. Bukan ding, live reload. Oh, reload dulu coba ya. Ganteng. Faisal gmail.com 234. Harusnya bisa loh. Kok tidak? Oh, tipenya ya. Bukan ID, mohon maaf, sync up-nya bukan ID tapi tipenya bukan button tapi submit. Terus sampai ID gitu. Coba ya, kita coba. Nah, ini sukses. Ini berarti berhasil.
sudah tersimpan. Ah, intinya berhasil ya. Coba kita sync in ya. Bentar. Udah dipanggil belum? Sync in udah oke. Oh, ininya formnya, tipenya berarti. Tipenya submit, ID-nya submit juga. Save, jangan lupa terus emailnya tadi Faisal gmail.com 1 2 3 4. Kok passwordnya itu sih teks password? Oh, bukan email cok, tipenya harusnya password. Nah, ini berarti berhasil nih. Oke, mungkin dari saya cukup sampai sini. Saya pamit undur diri. Bye.